Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Izinkan hari ini saya memberikan materi di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Adiguna, Bandar Lampung. Bapak Muhammad Nizari Andriansyah pertama ingin mengucapkan kepada kalian telah diterima di SMA Adiguna, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kurikulum di SMA Adiguna, Bandar Lampung dan cara belajar efektif, kreatif di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, yang pertama ialah tentang pengenalan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Muatan kurikulum di SMA Adiguna, Bandar Lampung meliputi kompetensi inti dan sejumlah kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mata pelajaran yang kelulusannya dan kedalamannya merupakan beban belajar peserta didik. Mata pelajaran beserta alokasi waktu kelas 10, 11, dan 12 untuk tahun pelajaran 2021-2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dan menengah. Waktu peminatan dan lintas minat untuk kelas 10 kurikulum 2013 yang pertama. Penataan, peminatan, dan lintas minat dilaksanakan pada saat pendaftaran peserta didik baru melalui nilai, SKU, dan minat peserta didik yang diketahui dan disetujui oleh orang tua siswa. Yang kedua, jumlah peserta didik untuk setiap rombel maksimal 32 orang. Yang ketiga, pelaksanaan peminatan dan lintas minat melalui di semester 1. Cara belajar efektif dan kreatif di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi yang masih berlangsung sekarang ini membuat banyak sekali perubahan. Dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari, cara kerja bagi para pengusaha dan karyawan, serta cara belajar dan mengajar di sekolah. Pandemi ini berlangsung hampir lebih 1 tahun ini, membuat kita harus menyesuaikan diri dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik dan aman serta efektif bagi keberlangsungan pembelajaran. Seperti kita ketahui, pembelajaran di SMA Adiguna, Bandar Lampung ialah pembelajaran berlangsung secara daring atau dalam jaringan. Pembelajaran daring di SMA Adiguna, Bandar Lampung dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang kedua, PJJ dilaksanakan menggunakan Google Classroom, Edmodo, Zoom Meeting, dan grup WhatsApp. Bagaimana cara belajar efektif selama pandemi? Di sini Bapak akan memberikan tips kepada kalian. Yang pertama ialah jangan terlalu lama di depan laptop. Cara belajar efektif selama pandemi adalah kamu jangan belajar terlalu lama di depan laptop. Penggunaan ponsel dan laptop yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan. Luangkan waktumu untuk belajar dan fokus. Jadi, jangan porsir belajarmu terlalu lama. Lalu, kebanyakan di depan laptop karena main game atau browsing yang kurang perlu membuat waktu terbuang sia-sia. Alhasil, belajar cuma sedikit. Tugas pun belum selesai, yang dapat justru mata lelah. Aturlah waktu dengan baik. Yang kedua ialah
kita harus fokus. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah kamu harus fokus dengan pelajaranmu. Kalau kamu adalah orang yang mudah selalu terganggu, atau kamu adalah orang yang suka menunda ketika ingin belajar, seperti main game, maka kamu harus untuk mematikan seluruh perangkat elektronik atau ponsel dan mendapatkan cara belajarmu sendiri dengan baik. Nah, yang ketiga ialah tidur dan istirahat yang cukup. Kamu mungkin beranggapan bahwa tidur itu nggak masuk ke cara belajar efektif. Tapi kegiatan ini bisa membuatmu untuk mendapatkan cara belajar efektif karena tidur dan istirahat yang cukup adalah hal yang vital dalam menyimpan informasi di dalam otak. Siswa yang tidur dengan jam yang cukup akan membantumu untuk bisa lebih fokus dan mengingat pelajaran di keesokan harinya. Dibandingkan siswa yang memiliki jam tidur yang tidak teratur, mulai hari ini, usahakan tidur yang teratur dan cukup. Yang keempat, belajar secara berkala atau berkali-kali. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah belajar secara berkala atau berulang kali. Nah, kamu bisa menggunakan cara ini untuk memaksimalkan gaya belajarmu. Kamu bisa belajar sebentar selama kurun waktu 5 atau 10 menit. Namun, sering hal ini membantumu untuk mengingat dan memahami banyak hal. Dan ini bisa menandakan bahwa kamu akan jauh lebih produktif untuk belajar secara teratur dan memiliki istirahat yang pas. Meskipun gaya belajar seperti ini nggak cocok untuk semua orang, tapi nggak ada salahnya kamu untuk mencoba. Maksimalkan waktumu selama ini atau selama 10 menit untuk duduk dan fokus belajar topik yang ingin kamu pelajari selama setiap harinya dalam seminggu. Cara belajar efektif seperti ini akan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Nah, yang terakhir ialah berikan hadiah kepada dirimu sendiri. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah meskipun kamu giat belajar, tapi jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Sesekali kamu bisa memberikan reward atau apresiasi terhadap dirimu sendiri dengan makanan atau minuman yang kamu sukai, atau mungkin kamu menonton serial film yang kamu sukai. Nah, itu mungkin tips dari Bapak untuk cara belajar efektif dan kreatif di masa pandemi ini melalui pembelajaran jarak jauh. Semoga kita sehat selalu. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.